Selamat pagi, kita kembali akan mendengarkan sapaan Sabda Tuhan pagi hari di hari Selasa tanggal 26 Januari 2021. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan yang boleh kami alami. Kami boleh memasuki hari yang baru. Dan di saat ini kami rindu untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Bimbinglah kami untuk mengerti, menghayati, dan kami dapat memelihara firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Kiranya Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami, membimbing menuntun kami untuk mengerti akan firman dan kehendak-Mu, sehingga firman-Mu terwujud nyata dalam sikap perilaku hidup sehari-hari. Inilah kami anak-anak-Mu, bersabdalah kepada kami telah sedia untuk mendengarkan. Amin. Bacaan Alkitab terambil dari Injil Matius pasal 9 ayat 14 sampai 17 yang mengatakan, kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, mengapa kami dan orang Farisi berpuasa tetapi murid-murid-Mu tidak? Jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secarai kain yang belum susut pada baju yang tua, karena jika demikian kain penambal itu akan mencabik baju itu lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Yang berbahagia, kata Yesus, adalah mereka yang mendengarkan sabda firman-Nya dan mampu memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kehadiran Yesus di daerah Galilea sering menimbulkan banyak kehebohan di tengah masyarakat. Kehebohan itu berkaitan dengan mujizat Tuhan yang Yesus nyatakan di tengah khalayak ramai. Namun, selain itu, kehebohan di tengah masyarakat itu terjadi berkaitan dengan pandangan-pandangan Yesus yang kontroversial, yang menimbulkan perdebatan tentang suatu ajaran atau hukum yang berlaku di tengah masyarakat. Misalnya hukum tentang menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat, dan juga misalnya berkaitan dengan hal berpuasa sebagaimana yang diceritakan dalam bacaan Alkitab kita hari ini. Penulis Injil Matius menceritakan tentang perjumpaan Yesus dan murid-muridnya dengan para murid-murid Yohanes Pembaptis. Saat itu Yohanes Pembaptis sedang berada di penjara. Murid-murid Yohanes Pembaptis menanyakan kepada Yesus tentang mengapa Yesus dan murid-muridnya tidak berpuasa seperti yang dilakukan oleh murid-murid Yohanes Pembaptis dan juga oleh orang-orang Farisi. Pada zaman Perjanjian Lama, puasa dilakukan sebagai tanda bahwa seseorang merendahkan diri, merendahkan hati di hadapan Tuhan, dan juga menjadi tanda duka cita atas dosa-dosa yang sudah dilakukan. Namun, dalam Perjanjian Baru, orang-orang Farisi dan orang-orang Yahudi pada umumnya mulai menganggap bahwa puasa yang dilakukan itu adalah sebagai amalan untuk memperoleh pahala atau keselamatan. Puasa juga sering dilakukan hanya untuk menunjukkan kesalehan diri. Lalu kalau kita membaca dalam bacaan Alkitab tadi, di ayatnya yang ke-15, Yesus menjawab pertanyaan murid-murid Yohanes Pembaptis itu dengan juga mengemukakan suatu pertanyaan. Yesus mengemukakan suatu pertanyaan demikian. Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita
selama mempelai itu bersama mereka? Melalui jawaban ini, Yesus intinya mau mengatakan bahwa selama Yesus berada di dunia bersama murid-muridnya, maka mereka seharusnya mengalami sukacita, bukan duka cita. Berpuasa yang biasa dilakukan oleh orang Farisi dan semua orang Yahudi selalu identik dengan duka cita. Dan hal itu tentu saja bertentangan dengan suasana sukacita yang harus selalu terwujud pada saat Yesus Sang Mesias itu masih berada bersama-sama dengan murid-muridnya. Tetapi Yesus kemudian berkata, waktunya akan datang bahwa mempelai itu diambil dari mereka. Dan hal itu mungkin menunjuk kepada penyaliban dan kematian Yesus. Dan pada saat mempelai itu diambil dari mereka, dari murid-muridnya, yaitu saat Yesus disalibkan dan mati, maka pada waktu itu mereka, yaitu murid-muridnya, akan berpuasa. Setelah itu Yesus melanjutkan jawaban atas pertanyaan para murid Yohanes Pembaptis dengan mengemukakan dua perumpamaan, yaitu perumpamaan tentang menambal kain yang belum susut ke baju tua dan perumpamaan tentang memasukkan anggur baru ke dalam kantong kulit yang tua. Apa yang sebenarnya Yesus mau ungkapkan dari perumpamaan ini? Melalui dua perumpamaan tersebut, Yesus sebenarnya mau mengkritik cara berpikir dan pola hidup yang lama yang ada dalam diri orang-orang Yahudi, secara khusus tentang kepatuhan mereka melakukan hukum-hukum agama. Orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, dan juga para murid Yohanes Pembaptis, mereka menunjukkan kepatuhan pada hukum-hukum agama, termasuk dalam hal berpuasa, sebagai amalan untuk menunjukkan kesalehan, untuk mendapatkan pahala. Cara berpikir dan pola hidup seperti itu adalah cara berpikir dan pola hidup yang lama, yang harus ditanggalkan, yang harus ditinggalkan, bahkan harus dibuang, karena sudah tidak cocok lagi. Kedatangan Yesus harus membawa kepada cara berpikir dan pola hidup yang baru. Pola pikir di dalam Yesus adalah pola pikir yang baru. Pola pikir dan cara berpikir yang lama dan pola hidup yang lama harus dibuang. Di dalam Yesus, hukum dan ketetapan agama, termasuk berpuasa, dilaksanakan bukan lagi sebagai amalan atau menunjukkan kesalehan diri. Berpuasa bukan dilakukan untuk mendapatkan pahala, tetapi di dalam Yesus, kepatuhan pada hukum-hukum agama, ketetapan-ketetapan agama adalah sebagai wujud syukur atas keselamatan yang dianugerahkan Tuhan Yesus. Setiap orang menunjukkan kepatuhan pada hukum-hukum agama, pada ketetapan-ketetapan agama, bukan untuk mendapatkan pahala, bukan untuk menunjukkan kesalehan atau sebagai amalan, tetapi kita harus patuh, taat pada hukum-hukum agama sebagai wujud syukur kita atas keselamatan yang Tuhan anugerahkan di dalam Yesus. Hukum-hukum agama, peraturan-peraturan agama bukan dilakukan untuk memperoleh keselamatan. Keselamatan sudah dianugerahkan Yesus. Dan kita mentaati hukum dan aturan-aturan agama adalah sebagai wujud syukur atas keselamatan yang Tuhan anugerahkan.
Ketika kita bertanya apakah orang Kristen boleh berpuasa, boleh saja. Tapi jangan kita berpikir bahwa kita berpuasa untuk mendapatkan keselamatan. Jangan juga kita berpikir bahwa berpuasa kita lakukan supaya doa-doa kita dikabulkan. Itu cara pikir, pola pikir yang lama yang harus ditanggalkan. Di dalam Yesus kita harus memiliki pola pikir, cara berpikir yang baru. Kita berpuasa, seandainya pun kita berpuasa, itu kita lakukan sebagai wujud syukur kita. Karena Tuhan sudah menganugerahkan keselamatan. Dan ketika kita berpuasa, kita mau menyatakan di hadapan Tuhan bahwa kita mau merendahkan diri dan hati di hadapan Tuhan. Bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Dan hanya Tuhanlah yang berkuasa atas hidup kita. Mari Ibu Bapak Saudara, kita bersyukur atas keselamatan yang Tuhan anugerahkan. Kita bersukacita karena Tuhan di dalam Yesus sudah menganugerahkan keselamatan itu pada kita. Dan biarlah kiranya kita wujud nyatakan syukur dan sukacita itu lewat kehidupan yang kita jalani. Kita boleh buang cara pikir yang lama, pola hidup yang lama. Kita boleh melakukan hal-hal yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita memiliki cara berpikir yang baru, pola pikir yang baru, dan pola hidup yang baru di dalam iman kepada Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Biarlah kami boleh membuang cara pikir yang lama, pola hidup yang lama. Kami boleh memiliki cara pikir dan pola hidup yang baru di dalam Kristus. Tuhan, tolong kami untuk kami boleh bersukacita, bergembira atas keselamatan yang Tuhan anugerahkan. Dan kami boleh melaksanakan semua kewajiban-kewajiban agama dengan penuh sukacita. Dan kami boleh tetap memuliakan nama Tuhan. Kami melakukan semua hal sebagai wujud syukur, bukan untuk memperoleh pahala atau menunjukkan kesalehan hidup kami di hadapan Tuhan dan sesama. Berkati kami, sertai lindungi kami. Kiranya Engkau tetap berjalan bersama kami sehingga kami tidak kekurangan sesuatu apapun. Inilah doa kami ya Tuhan. Kami mohon Tuhan berjalan bersama kami, memimpin menuntun hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.